Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke teman-teman, terima kasih sudah mampir di channel ini. Kalaulah kemarin saya mereviewkan cafe terbaru dari Gria Cipta Ningati, sekarang saya akan mereviewkan area villa atau penginapan Gria Cipta Ningati ya. Berbeda lokasi, jadi ikuti terus video rute ini agar teman-teman tahu lokasi persis dari penginapan Gria Cipta Ningati. Ini saya arah dari Mojosari menuju arah Bundaran Pacet, sudah berada di depan Polsek Pacet. Setelah kita melewati Polsek Pacet, di sebelah kanan ada cafe Triple S yang pernah saya reviewkan buat teman-teman, termasuk baru ya untuk cafe Triple S ini. Untuk menontonnya, link sudah saya siapkan di deskripsi video ini. Sebelum dari Bundaran Pacet ada pertigaan, kita lanjut belok ke kanan. Waspada dan hati-hati karena jalannya langsung menurun tajam. Pastikan kendaraan teman-teman dalam kondisi fit baik mesin ataupun remnya. Saat kita belok ke kanan dan jalan menurun ini, terlihat pemandangan indah di sebelah kiri jalan. Jadi sembari kita melakukan perjalanan bisa menikmati pemandangan yang indah. Di sebelah kiri ada lesehan Pringgondani, setelahnya ada sebuah gang. Jadi kalau kita belok ke kiri, ke gang setelah lesehan Pringgondani, itu bisa menuju Gubuk Marawati Pacet. Dua kali saya mereviewkan Gubuk Marawati Pacet, yaitu tempat camp. Mulai dari jalan belum diperbaiki sampai jalan sudah diperbaiki. Teman-teman menontonnya bisa cek link di deskripsi video ini, update terbaru untuk Gubuk Marawati Pacet. Nah, di sebelah kiri ada makam Dusun Receh, kita melaluinya dan masih lanjut lurus. Tidak terasa di daerah Pacet sudah banyak tempat hits saya reviewkan buat teman-teman. Mulai dari wisata, kafe, kuliner, warung, sampai ke penginapannya. Teman-teman bisa menonton di channel ini di playlist tempat hits Pacet, atau lebih lengkap lagi di playlist wisata dan tempat nongkrong Mojokerto. Untuk penginapannya bisa cek di playlist penginapan Mojokerto. Dan selain daerah Pacet, di daerah Mojokerto saya juga mereviewkan Bangsal, Gondang, Telanggu, dan juga Trawas, yang juga sudah saya jadikan satu di playlist wisata dan tempat nongkrong Mojokerto tadi. Nah, di sebelah kanan ada kantor desa Kemiri, kita melaluinya juga dan masih lanjut lurus. Dan kalau tidak salah di sebelah kiri ada sebuah gang sebelum kantor desa Kemiri, itu bisa menuju Villa SB Pacet dan juga bisa menuju Gria Cipta Ningati, penginapan yang akan saya review hari ini. Tetapi kalau lewat jalan gang ke kiri itu lebih ribet ya, dan jalannya juga lebih sempit. Itulah kenapa saya lewatkan ke yang lurus ini untuk menuju villa atau penginapan Gria Cipta Ningati. Ngomong-ngomong soal Villa SB Pacet tadi, pernah juga saya reviewkan buat teman-teman. Untuk menonton dari reviewnya, link juga sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Nah, semakin ke sini pemandangannya semakin indah ya. Di sebelah kiri jalan terlihat pemandangan yang begitu indah. Jadi selain hawa udaranya sejuk, pemandangan yang ada di sini sangatlah indah sekali. Dan selain daerah Mojokerto, saya juga mereviewkan Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Jombang, Batu, Malang, dan juga Pasuruan, bahkan Yogyakarta. Agar tambahan referensi liburan teman-teman semakin banyak. Di sebelah kanan ada Papa Kana Cafe dan Resto, di sebelah kiri ada Warung Om Kai Pacet. Kedua tempat tersebut sudah pernah saya reviewkan buat teman-teman. Dan untuk menontonnya sama ya, link juga sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Nah, terlihat di sebelah kiri jalan ini ada jalan yang menurun. Ini menuju Cafe Gria Cipta Ningati yang pernah saya reviewkan beberapa hari yang lalu. Untuk menontonnya link sama ya, sudah saya siapkan di deskripsi video ini. Tetapi kali ini kita masih lanjut lurus. Untuk medan jalannya tidak ada jalan yang rusak berat dan berpapasan antar mobil, masih bisa. Cuma di titik ini jalannya lebih sempit ya, jadi harus lebih waspada dan hati-hati karena medan jalannya juga menurun. Nah, untuk tambahan playlist yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu selain daerah Mojokerto, bisa cek di channel ini ya, di masing-masing playlist yang sudah saya sebutkan tadi, mulai dari Sidoarjo, Gresik, Jombang, Batu, Malang, Pasuruan, dan juga Yogyakarta. Nah, di depan di sebelah kiri, ini ada tanda pertigaan. Jadi di depan ada sebuah gang di sebelah kiri jalan, kita lanjut belok ke kiri. Ini dia ya untuk gangnya. Terlihat kita melalui jembatan seperti ini. Jadi untuk mobil ataupun bis masih cukup melalui jalan ini. Tetapi saat berpapasan tentu tidak bisa. Jadi melalui jembatan kita harus salah satu yang mengalah. Bertemu pertigaan di depan ini, kita lanjut belok ke kiri. Jalan yang ada di sini sudah dicor seperti ini ya. Jadi sangat aman dan nyaman untuk kita melakukan perjalanan menuju villa atau penginapan Gria Cipta Ningati.
Saya mengajak teman-teman berpartisipasi komentar di video ini. Barangkali yang pernah berkunjung ke penginapan atau Villa Gria Cipta Ningati bisa berbagi pengalamannya di kolom komentar. Karena pengalaman yang teman-teman bagikan pasti akan berguna buat penonton lainnya. Tetapi jangan lupa mencantumkan berapa orang saat berkunjung, hari apa, dan tanggal berapa, agar semakin jelas pengalaman teman-teman yang dibagikan di kolom komentar video ini. Nah, kita sudah sampai di villa atau penginapan Gria Cipta Ningati. Jadi sepeda motor, mobil, ataupun bahkan bis bisa diparkir di area parkir yang disediakan oleh pihak villa atau penginapan Gria Cipta Ningati, Pajat Mojokerto. Fasilitas pertama yang kita dapatkan di sini adalah bebas akses ke area kolam renang ya, di mana lokasinya berada di depan rumah Manado dan juga berada di depan rumah utama. Nanti saya akan reviewkan satu persatu buat teman-teman. Nah, seperti ini ya untuk area kolam renangnya. Kedalaman kolam tidak sama, paling dangkal 30 cm dan paling dalam 1,8 meter. Jadi di samping area kolam juga disediakan tempat duduk yang dikelilingi pepohonan, tanaman, dan juga rerumputan. Jadi sangat syahdu dan indah kita berada di area kolam renang. Bisa juga dijadikan sebagai background berfoto. Nah, ini dia untuk rumah utama. Jadi terdiri dari 3 lantai. Kita akan review dari lantai yang pertama. Di lantai yang pertama ini banyak sekali tempat duduk yang disediakan. Karena tempat ini bisa ditempati banyak orang, bahkan puluhan orang, dan bisa sampai 66 orang. Jadi banyaknya tempat duduk ini sangat membantu saat kita kumpul bersama rombongan. Nah, seperti ini contoh salah satu kamar yang ada di lantai 1. Jadi dalam satu kamar ada 2 bed sliding, jadi bisa ditempati untuk 4 orang dalam satu kamar ini. Di dalamnya sudah ada kipas, fasilitas colokan listrik, meja, dan juga cermin, bahkan laci seperti ini. Dan di lantai 1 ini semua sama ya, kamarnya berisikan 2 bed seperti ini, dan di dalamnya fasilitas juga sama, yaitu kipas angin, colokan listrik, jendela, cermin, dan juga meja, bahkan laci. Dan di lantai pertama ini ada 6 kamar dan bisa ditempati masing-masingnya 4 orang. Jadi di lantai pertama bisa ditempati 24 orang. Di area lantai 1 ini sudah disediakan untuk fasilitas kamar mandi ya. Di sini saya berbagi cerita, jadi di area toilet, kamar mandi seluruh penginapan Villa Gria Cipta Ningati, baik rumah Manado, rumah utama, bahkan rumah wayang, tidak semua disertai dengan water heater ya. Jadi hanya ada beberapa water heater yang disediakan. Ya, intinya kalau misalkan kondisi dingin, ingin bermandikan air hangat bisa, tetapi harus bergantian dengan rombongan teman-teman semuanya. Untuk lantai 2 dan lantai 3 berarti sisanya yaitu 42 orang ya. Karena di lantai pertama bisa ditempati 24 orang, total dari rumah utama ini 66 orang. Jadi di lantai 2 dan 3 bisa ditempati untuk 42 orang. Jadi intinya total dari keseluruhan rumah utama bisa ditempati sampai 66 orang. Ternyata di lantai 2 ini ada balkonnya ya, jadi serta ada tempat duduk yang bisa kita tempati sembari menikmati view alam yang indah. Jadi dari area balkon seperti ini untuk view-nya. Dan di lantai 2 dan 3 juga ada ya fasilitas kamar mandinya. Jadi teman-teman tidak usah turun ke bawah untuk mencari kamar mandi. Di setiap lantai sudah ada kamar mandi atau fasilitas toilet yang diberikan. Ini adalah area aula dari rumah utama. Di area aula ini selain luas juga banyak hiasan di dinding, bahkan di sini juga ada tempat duduk yang disediakan. Dan di sini tidak lupa diberikan spot foto seperti ini, yaitu sepeda klasik. Jadi teman-teman jangan lupa berfoto bersama rombongan di depan sepeda klasik tersebut. Nah, seperti ini tempat duduk lainnya ya, yang ada di area aula. Bahkan ada cermin besar seperti ini. Di sini tidak harus membawa rombongan banyak ya. Misalkan teman-teman menginap satu keluarga 5 orang, bisa. Nanti saya akan tunjukkan untuk rumah wayang, jadi bisa ditempati
ditempati untuk teman-teman yang menginap hanya untuk satu keluarga. Nah, kita akan review di bagian luar. Dari bagian luar selain ada area kolam renang, di sini juga ada arena bermain ya, mulai dari jungkit-jungkitan, ayunan, dan terlihat juga ada 2 buah ayunan yang disediakan. Di sebelahnya ada sebuah pendopo kecil, di mana di sini dihiasi lampu yang unik di atasnya, ada beberapa tempat duduk dan meja lengkap dengan fasilitas colokan listrik, bahkan di sini ada sound system. Jadi seringkali di sini diperdengarkan musik, sehingga kita bisa menikmati suasana yang ada di sini dengan background musik yang bisa kita request untuk lagunya. Dan untuk pendopo lain, jadi seperti ini, di sebelahnya tadi ada patung orang yang menarik tali, jadi teman-teman bisa berfoto dengan background di pendopo yang kedua, dengan sampingnya ada orang atau patung menarik tali. Dari area pendopo kita bisa melihat area kolam ikan ya. Jadi di sini ada kolam ikan koi. Bahkan di sebelah dari pendopo tadi ternyata ada area sungai. Gemericik airnya sangat syahdu sekali. Apalagi dari sini kita bisa melihat pemandangan sawah teras siring dan view alam yang begitu indah. Oke, selanjutnya kita akan review dari rumah Manado. Jadi rumah Manado ini terdiri dari 3 bagian ya, kiri, tengah, dan kanan. Di bagian tengah adalah fasilitas toilet. Kita akan mulai review dari bagian sebelah kiri, di mana di depannya tadi ada sebuah tempat duduk, dan saat kita masuk, ternyata seperti ada ruang tamu ya, lengkap meja kursi, cermin, bahkan laci besar seperti ini. Jadi ada cermin kecil dan juga ada cermin besar, sehingga kalau kita berdiri bisa bercermin secara keseluruhan. Ini adalah contoh kamar yang ada di rumah Manado, di mana untuk kasur atau bednya menggunakan tipe sliding. Di sebelah kiri ada 3 buah, sedangkan di sebelah kanan ada 2 buah. Jadi kapasitas dalam satu kamar bisa ditempati 10 orang. Jadi di area kamar ini ada fasilitas colokan listrik kipas. Itu tadi di bagian sebelah kiri. Sedangkan di sebelah kanan juga sama ya, terdiri dari 2 lantai. Di bagian tengah adalah area toiletnya. Sama persis dengan yang ada di rumah utama tadi, yang ada water heater hanya ada beberapa. Jadi saat cuaca dingin teman-teman ingin bermandikan air hangat, bisa bergantian dengan rombongan. Tapi buat teman-teman yang ingin merasakan segarnya bermandikan air daerah terawas, bisa langsung untuk di area kamar mandi yang tidak ada water heaternya. Nah, di depannya adalah area kolam renang pas ya, sama persis dengan rumah utama. Rumah Manado yang terdiri dari 2 lantai bangunan kiri dan kanan tadi, totalnya bisa ditempati 59 orang. Nah, ini adalah salah satu area aula yang ada di Gria Cipta Ningati. Sangat mewah sekali. Jadi di depan sudah ada podium dan di sini lengkap untuk tempat duduk untuk acara seminar atau meeting yang besar dalam kumpulan atau rombongan teman-teman. Di sini juga ada sound system mic, bahkan ada balkon berviewkan alam yang begitu indah seperti ini. Nah, kita akan mereview area rumah wayang ya, dimana untuk rumah wayang ini bisa disewa hanya teman-teman yang membawa 5 orang. Tetapi buat rombongan besar juga bisa, karena rumah wayang ini terdiri dari beberapa unit. Seperti ini ya, untuk di depan ada tempat sampah, tempat duduk, bahkan balkon yang menghadap view sawah teras siring. Bahkan dari sini terlihat untuk Cafe Gria Cipta Ningati ya. Jadi sekali lagi untuk menonton review Cafe Gria Cipta Ningati, cafe terbaru yang ada di Pacet ini, bisa teman-teman cek linknya di deskripsi video ini. Di bagian depan ada tulisan Sugeng Rawu yang saya review, ini adalah tipe wayang Arjuno, di mana di dalam kamar sudah ada fasilitas kipas, dan di sini ada 3 bed. 3 bed ini 1 bed biasa, sedangkan 2 bednya adalah sliding. Jadi kapasitas untuk area kamar rumah wayang Arjuno yang saya review ini adalah 5 orang. Dan di dalam area kamar sudah lengkap ya untuk fasilitasnya, penggantung pakaian, colokan listrik, kipas, lampu, bahkan cermin. Rumah wayang ini berbeda dengan rumah utama dan juga rumah Manado yang kamar mandinya di sebelah area kamar ya. Kalau rumah wayang ini kamar mandinya di dalam area kamar. Oke, kita langsung saja mereview area kamar mandi. Sudah menggunakan shower seperti ini, ada tempat sabun,
Dan untuk toiletnya menggunakan toilet duduk, di dalam area kamar mandi sudah ada wastafel bahkan cermin. Nah, seperti itu ketiga rumah yang saya review, mulai dari rumah utama, rumah menedek, dan juga rumah wayang. Sebenarnya di sini juga masih ada dua tipe ya, yaitu rumah los dan juga rumah desa. Tetapi karena terbenturnya waktu, saya hanya mereviewkan 3 tipe ini buat teman-teman. Ya, intinya tempat atau penginapan Gria Ciptaningati ini menerima untuk kapasitas rombongan minimal 5 orang. Nah, ini adalah aula rumah wayang ya. Jadi di saat kita menginap di area villa dengan rombongan besar, kita akan mendapatkan fasilitas aula ya. Jadi teman-teman bebas bersama rombongan mengadakan seminar, meeting, atau bahkan briefing ke sesama anggota rombongan. Seperti ini view yang ada dari balkon rumah wayang atau aula rumah wayang ya. Jadi sama terlihat kafe baru, yaitu Cafe Gria Ciptaningati, dan juga view sawah teras Sireng, bahkan pemandangan alam yang begitu indah. Nah, di sini saya sempat mencicipi rasa masakannya. Jadi saat kita menginap, kita akan mendapatkan fasilitas 3 kali makan. Enak kan? Jadi kita tidak usah jauh-jauh cari makan, karena sudah disediakan 3 kali makan, bahkan snack sebagai fasilitas tambahan. Dan rasa masakan yang ada di Gria Ciptaningati ini dari angka 10, saya menilainya 8,5. Jadi artinya sudah enak, standar, dan bahkan layak untuk teman-teman berkunjung ke sini. Oke, demikian review lengkap dan sederhana dari channel ini. Apabila bermanfaat, jangan lupa like, share, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Living life, every day, late at night